Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan dan saya hormati, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita pada saat ini masih dalam lindungannya dan masih menerima nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan manusia yang bersyukur atas berbagai macam karunia Tuhan yang diberikan olehnya untuk kita semuanya. Teman-teman yang akan saya ceritakan khususnya terkait dengan bekerja, dan ini mungkin pernah saya singgung dalam video-video saya yang lalu. Namun kali ini saya akan fokus pada potensi bekerja itu ada dua. Pertama, potensi fisik. Artinya kita bekerja itu memanfaatkan, sekali lagi memanfaatkan karunia Tuhan berbentuk jasmani ini, termasuk juga otak di dalamnya, ya. Itu semuanya berbentuk fisik dan kita bisa melakukan sesuatu. Dalam hal ini tentu saja teman-teman yang terkait dengan pendampingan, Anda bisa melakukan pendampingan kepada orang lain, menyemangati orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, itu karena Anda diberikan kemampuan untuk berjalan, ya, menggerakkan tangan, dan berbicara. Itu potensi yang kita miliki secara fisik gitu. Yang kedua yang harus kita sadari bersama, bahwa bekerja itu merupakan buah dari potensi non-fisik. Potensi non-fisik ini yang saya maksudkan adalah bagaimana Tuhan memberikan kekuatan ruhani, kekuatan pikiran, bahwa itulah yang Tuhan berikan sebagai pemicu untuk bergeraknya fisik. Dalam bahasa sederhananya, kita punya niatan. Nah, niatan itu yang merupakan potensi non fisik yang dianugerahi Tuhan kepada kita. Teman-teman pendamping yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya mengawali apapun yang saya lakukan terkait dengan bekerja, okelah, kita ambil salah satu contoh bekerja itu dalam kaitan ikatan formalnya, ya. Mungkin kan kalau saya pegawai negeri, ya saya waktu itu menjadi pegawai negeri gitu. Kalau Anda menjadi pendamping sosial, Anda menjadi pendamping sosial. Kalau Anda menjadi seorang widyaswara, Anda menjadi seorang widyaswara. Ini pengalaman saya ketika saya menjadi pegawai negeri itu. Yang utama yang saya rasakan ketika itu adalah titipan non fisik tadi. Saya merasa bahagia menjadi pegawai negeri. Itu yang utama dan pertama saya terima itu. Dan saya ada semacam janji bahwa saya harus melakukan yang terbaik karena saya diberi gaji ini. Saya sebagai seorang upahan, mohon maaf, saya sebagai pekerja, saya diupah oleh rakyat untuk melayani mereka. Ini saya mengatakan bukan so idealis ya teman-teman, bukan, sama sekali bukan. Tapi saya tanamkan itu dalam hati sanubari masing-masing. Dan saya juga minta kepada teman-teman pendamping, mari kita bayangkan ketika kita atau Anda diterima sebagai pendamping sosial. Saya aku yakin dalam diri Anda itu ada kebanggaan tersendiri bahwa Anda mempunyai status baru. Itu positive power. Dan saya yakin seandainya saja atau pada kala itu ketika Anda menerima status itu,
dan Anda dorong dalam batin Anda semacam janji bahwa Anda akan memanfaatkan karunia itu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan optimalisasi apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu visi kita. Artinya Anda berjanji untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain melalui kemampuan Anda berbicara, melalui kemampuan Anda berjalan, melalui kemampuan Anda berpikir. Itu yang mengantarkan kita untuk menuju bekerja yang bahagia. Kembali kepada berbagi apa yang saya alami. Ketika saya menjadi pegawai negeri itu pada waktu itu, dan saya rasa bahagia saya melebihi daripada gaji yang saya terima, jujur saja. Gaji yang waktu saya terima itu kalau digunakan untuk makan di pinggir jalan, di warteg, bukan rumah makan teman-teman ya, itu mungkin 10 hari habis gaji saya ketika itu. Gaji saya ketika itu 10 hari habis. Kalau dibelikan beras mungkin sekitar 30 kilo lah. Mungkin sekitar 30 kilo. Jadi kalau beli beras saja tidak bisa beli bahan bakar, tidak bisa lauk. Waktu itu kondisinya memang seperti itu. Teman-teman yang saya hormati, tetapi rasa bangga saya, rasa bahagia saya mendapatkan kepercayaan menjadi pegawai negeri, dan itu juga saya pernah jujur saja menginginkan itu gitu, supaya saya punya kepastian hukum siapa Yanto ini sebenarnya gitu, dan intinya yang paling ekstrim supaya saya tidak disebut pengangguran gitu. Teman-teman, saya ditempatkan di daerah yang sangat terpencil dan serba kekurangan. Saya ditempatkan semacam itu gitu. Memang saya dijanjikan oleh pemerintah saat itu bahwa ketika nanti Anda ditempatkan di daerah tersebut, Anda akan mendapatkan uang transport, Anda juga akan disambut dengan gembira oleh orang-orang daerah tersebut, dan sebagainya dan sebagainya. Pada kenyataannya, ya, saya dengan perasaan bahagia menuju daerah itu. Dari rumah saya mungkin hampir 20 jam ke tempat saya bekerja pertama itu. Namanya juga daerah terpencil. Ternyata harapan saya itu, maaf, bukan saya mengeluh ya, bertolak belakang dengan apa yang saya bayangkan. Saya yang justru saya aneh, orang-orang yang menerima saya mengatakan, kok Bapak kenapa mau ya ditempatkan di situ? Aneh, saya sungguh aneh. Saya tidak tahu Pak, saya bilang, saya menerima SK semacam itu. Oh itu Bapak langsung saja tinggal naik kendaraan umum lagi, nanti jaraknya tempat sekolah Bapak sekitar dari sini 25 km Pak. Gitu. Naik saja, antara percaya dengan tidak gitu. Ya saya turuti, padahal itu yang saya datangi itu adalah kantor induknya gitu ya. Nah, dan saya menaik angkot itu, naik kendaraan umum itu, karena letih juga, saya akhirnya tertidur juga. Ketika saya dibangunkan, saya mendapatkan ada sekolah yang hampir roboh. Gitu ya. Pak, katakan, Bapak sudah sampai di sini. Saya melihat itu antara percaya dengan tidak, tapi saya bahagia. Saya berjanji bahwa inilah tempat pengabdian saya. Teman-teman yang saya hormati, apapun yang terjadi pada diri saya ketika itu, walaupun saya tidak menerima gaji waktu itu, karena gaji itu harus dirapelkan nanti setelah sekian bulan bekerja, sistemnya tidak selancar saat ini, saya menikmati dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberikan amanat untuk mengasuh anak-anak di daerah terpencil tersebut. Ada kebahagiaan tersendiri, dan saya lupa tentang gaji saya juga lupa tentang jam kerja saya. Saya bekerja dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi.
terus semacam itu. Dan usia saya ketika itu masih usia sangat belia sekali, 21 tahun teman-teman. Dan saya nikmati itu. Nah, sekian dulu untuk cerita yang lainnya. Maksud saya teman-teman, ketika Anda bekerja itu sekarang, Anda saya harapkan tidak fokus kepada take home pay Anda, tapi fokuslah kepada bahwa Tuhan menitipkan potensi lahir ini. Bisa Anda berbicara, bisa Anda berjalan, bisa Anda meraih itu untuk menolong orang lain. Saya yakin Anda bahagia dan bekerja, karena tadi didorong oleh semacam niatan bahwa Anda adalah pendamping sosial dan ada action untuk melakukan itu, yang kedua itu, dan Anda akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.